Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu SEMISO, Seminar and Workshop. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok A, dari kelas TT42G1. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Manda Hafiz, dan beranggotakan Aziza Aulia Rahman, Muhammad Wahid, Isanul Tariki, Kurnia M. Gulo, Albert Alfredo, dan juga Nabil Hamdi. Selanjutnya akan ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Nabil. Untuk Nabil dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Hafiz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Hamdi Asidiki. Perkenalkan, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dari kelompok kami. Latar belakang dari kelompok kami ingin membuat platform ini. Yang pertama, di era sekarang dunia sedang dilanda oleh sebuah virus yang bernama virus corona. Maka dari itu, dari pemerintah sendiri melarang dari warga-warga itu sendiri untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, maka dari itu banyak sekali event-event atau seminar-seminar yang gagal untuk mengadakan acaranya dikarenakan pengurangan aktivitas tersebut. Maka dari situ kami ingin membuat sebuah platform yang menyediakan dan mensponsori atau memberikan marketing kepada event-event itu untuk menyelenggarakan acara tersebut. Next. Oke, platform itu bernama SEMISO. Nah, SEMISO itu adalah sebuah platform berbasis website yang bergerak di bidang jasa untuk mempromosikan acara seminar online dan workshop. Oke, selain mempromosikan acara online, website kami juga menyediakan penjualan tiket acara dan juga kami bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa platform video conference dan juga event organize. Oke, next selanjutnya. Kemudian sebelumnya nama saya Isanul Tariki. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo. Nah, ini logo dari website kami. Di sini ada katakana dari kata SEMISO. SEMISO ini sendiri singkatan dari Seminar and Workshop. Nah, pada warna pink kebiruan ini memiliki arti memberikan kehangatan dan kenyamanan. Ketika melihat warna ini, biasanya akan menginspirasi seseorang untuk berpegang teguh pada harapan. Kemudian pada lambang mulut ini menandakan bahwa platform kami ditujukan untuk mempromosikan acara atau kegiatan yang membutuhkan audiens yang banyak. Kemudian dilanjut kepada rekan kita, Kurnia. Baik, kompetitor dari SEMISO sendiri itu adalah Jadwal Event. Jadwal Event adalah salah satu kompetitor yang memiliki tujuan menyebarkan informasi, jadwal acara, seminar, talk show, training, pelatihan, dan jadwal lainnya kepada masyarakat luas. Dengan informasi yang terperinci dan mudah diterima, diharapkan bisa menjembatani banyak informasi antara masyarakat dengan penyelenggara acara. Untuk kelebihan dari SEMISO, yaitu kami bekerja sama dengan perusahaan event organizer dan penyedia sewa Zoom. Yang kedua, setiap poster event yang dipromosikan akan selalu diberi label gratis atau yang berbayar. Dan ketika event sudah diselenggarakan, maka akan diberi label expired dan tidak ditampilkan di home up to date-nya. Sedangkan kelemahan dari jadwal event, yang pertama tidak ada event organizer, kedua kurang up to date, dan event yang telah diselenggarakan masih ada di tampilan home website. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada aspek pasar. Target customer akan kami tunjukkan kepada orang yang membutuhkan platform untuk eventnya seperti pelajar, remaja, mahasiswa, dan orang dewasa yang ingin menambah ilmu serta pengalaman dalam mengikuti sebuah acara online. Selanjutnya ada proses produksi. Jangka panjang dikarenakan untuk membuat website dan lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu dengan cara yang pertama menginstal JDK.
Java Development Kit. Yang kedua, membuat domain website dengan ekstensi.id. Yang ketiga, menentukan web dan VPS hosting. Selanjutnya, mendesain UI atau UIX untuk tampilan website. Selanjutnya, menyatukan program kode dengan desain website. Dan yang terakhir, uji coba web aplikasi. Setelah melakukan proses produksi akan dilanjutkan dengan evaluasi, perbaikan, pengembangan web, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk halaman mockup website kami. Jadi seperti yang dapat dilihat, ini merupakan halaman awal dari website kami. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Kurnia, semua yang ditampilkan di halaman awal ini, event-eventnya masih up to date semuanya. Jadi semuanya masih tersedia. Kemudian seperti yang dapat dilihat juga, di sini kita memiliki teks, karena teksnya itu memiliki banyak kategori, seperti ada healthy, sport, lifestyle, education, musik, dan lain-lain. Kemudian di bawah teks itu terdapat info dari perusahaan kami. Kemudian untuk di atasnya memiliki tombol home, ada workshop, ada tiket, kemudian ada FAQ atau frequently asked question. Oke, lanjut. Oke, setelah event yang kita pilih itu, kita kan tadi sudah dilihat banyak kategori, ada musik dan lain-lain. Yang kita pilih, misalnya kita pilih musik nih. Nah, event list akan muncul beberapa event yang masih up to date dan masih tersedia. Nah, untuk melihat eventnya secara detail, kita tinggal klik aja eventnya di situ, see more. Kemudian kita bisa lihat detail dari webinar yang tersedia tersebut. Kemudian di sana juga terdapat info dari tiket, beberapa tiket yang tersedia. Kemudian di bawah tiket terdapat question. Question ini kita bisa nanya apapun tentang event ini di sana. Kemudian di sebelah bawah dari detailnya terdapat tombol untuk buy tiket. Mungkin situ aja, untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Albert. Selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, di sini ada 7 divisi. Yang pertama ada CEO. CEO sendiri bertanggung jawab atas perusahaan secara menyeluruh dan mengawasi sekretaris, manajer, dan keuangan. Lalu yang kedua ada sekretaris, yaitu mengatur dan mencatat hasil rapat, melakukan pencatatan administrasi, memastikan persyaratan hukum berlaku dengan sesuai. Lalu yang ketiga ada manajer. Manajer ini bertanggung jawab dan mengawasi atas divisi litbang, IT, marketing, dan administrasi. Lalu selalu memberikan laporan ke CEO atas kinerja divisi yang ia pegang. Lalu yang keempat, ada keuangan, yaitu dia bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran keuangan. Lalu yang kelima ada bidang IT, dia mendesain website, upgrade sistem website, menjaga keamanan website, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada marketing dan administrasi, yaitu dia membuat dan melakukan promosi di media sosial atau media promosi lainnya, lalu memberikan respon terhadap pertanyaan atau komentar terkait layanan yang disediakan sebelum dan sesudah penggunaan layanan, dan melakukan penawaran kerjasama terhadap investor. Dan yang terakhir ada divisi litbang, yaitu penelitian dan pengembangan. Ia melakukan research dari segi layanan yang ditawarkan, seperti update terbaru, kompetitor, harga, dan melakukan evaluasi terhadap layanan. Selain itu, dia juga melakukan riset tren inovasi terbaru di luar layanan yang tersedia. Selanjutnya akan saya serahkan ke Iman Davis. Baik, selanjutnya untuk cash flow, saya akan menjelaskan alur kas dari produk kami, Semiso. Di sini bisa terlihat terdapat 5 tahun ke depan apa aja sih pengeluaran dan juga pemasukan dari bisnis kami. Di sini bisa dilihat ada saldo awal, pemasukan, dan juga pengeluaran. Nah, untuk mendapatkan saldo awal, kami sebelumnya harus mendata dulu seperti apa saja yang ingin kami butuhkan dalam membuat suatu produk kami. Di sini kami sudah mendata beberapa kebutuhan dan juga list pengeluaran yang kami butuhkan. Di sini terdapat pertama ada pembuatan website. Untuk pembuatan website ini
kami melakukan pengeluaran sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya iklan. Dalam 1 tahun, kami melakukan pengiklanan kepada platform lain untuk mempromosikan platform kami, yaitu Semiso. Dan dari tahun pertama, kami melakukan targeting untuk biaya iklan sebesar 500.000. Selanjutnya ada gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan ini kami yang tadi sudah dijelaskan oleh Aziza, terdapat 7 karyawan. Dan untuk pada tahun pertama, dalam 1 tahun ini kami mendapatkan gaji sebesar 4 juta. Lalu selanjutnya bisa dilihat ada ATK, komputer, biaya maintenance, meja plus kursi, modem internet per bulan, air, listrik, telepon, dan juga sewa gedung. Nah, setelah dijumlahkan seluruh pengeluaran yang kami lakukan, maka bisa dilihat untuk pengeluaran tahun pertama 127.200.000. Untuk pengeluaran ini kami masukkan ke dalam saldo awal. Lalu untuk penjualannya itu atau pemasukannya itu kami lakukan dengan adanya penyewaan atau jasa untuk event-event organizer yang ingin melakukan acaranya dengan berbagai paket. Yang pertama ada yang platform A untuk skala nasional, kami menargetkan 225 event dengan harga satuan 300.000. Selanjutnya ada platform B yaitu skala internasional dengan sebanyak 110 event dengan harga satuan 500.000. Mengapa kami di sini lebih menaikkan harga untuk internasional? Dikarenakan untuk skala internasional ini untuk kuota yang dilakukan juga terbatas dan mendapat sertifikasi internasional. Selanjutnya ada biaya platform sewa C itu khusus untuk program amal atau charity untuk harga satuan itu 80.000 dan kami menargetkan dalam 1 tahun 150. Dan selanjutnya ada sponsorship. Maksud dari sponsorship ini kami melakukan kerjasama atau mitra kepada perusahaan lain untuk mendapatkan dana dan kami menawarkan untuk satu perusahaan pemasukan kami yaitu 5 juta rupiah dan target dari tahun pertama ini kami melakukan sponsorship sebanyak 5 perusahaan. Nah, bisa dilihat di sini total penjualannya atau pemasukan dari tahun pertama 159.500.000. Nah, untuk tahun kedua, ketiga, keempat sebenarnya kurang lebih sama, cuman kita yang membedakan di sini adalah terdapat pada proses penjualan ya. Penjualan di sini ada penjualan yang tadi untuk event kelas A, B, dan C kami naikkan targetnya sebanyak 5 event. Lalu di sini juga ada pengeluaran yang diminimalisir. Contohnya seperti pembuatan website, dikarenakan dari tahun ke tahun kami hanya memanfaatkan atau maintenance dan lain-lainnya. Lalu di sini juga untuk komputer dan meja plus kursi kami masih menggunakan barang yang sama seperti tahun pertama. Di sini bisa dilihat juga untuk gaji. Untuk gaji pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kami melakukan proses skema gaji yaitu setiap 3 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun kami melakukan 4 kali penggajian dan dalam 3 bulan itu kami karyawan digaji sebesar 3 juta rupiah dikali 7 dan juga dikali 12 menjadi 84 juta. Dan untuk pengeluarannya bisa dilihat di sini pada tahun kedua 144.300.000 rupiah. Lalu dari sini langsung kami melakukan segala evaluasi itu untuk berbagai kebutuhan website dan bisa dilihat dari tahun ke tahun untuk pemasukan dan juga pengeluaran kami mendapatkan keuntungan sebesar sekitar 30 juta untuk tahun pertama, terus tahun kedua sebesar 20 juta, tahun ketiga sebesar 20 juta, tahun keempat 30 juta, dan tahun kelima 10 juta. Seperti itu untuk cash flow 5 tahun ke depan. Baik, sekian yang sudah kelompok kami jelaskan tentang bisnis plan kami Semiso. Tadi yang sudah dijelaskan ada logo, ada aspek pasar, lalu ada
suatu organisasi, mock-up, dan juga cash flow. Semoga yang kami mendapatkan untung ini dan juga bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang ingin mempromosikan acaranya secara online ini. Sekian dari kelompok A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.